Selamat malam semuanya, berjumpa lagi di Lakoni Media. Dalam kesempatan kali ini saya ingin membagikan konten mengenai dividen trap atau jebakan di balik pembagian dividen perusahaan. Sebelumnya dividen itu apa? Dividen adalah pembagian laba perusahaan kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya jumlah saham yang dimiliki. Jadi teman-teman ketika pegang sahamnya itu banyak, maka dividen teman-teman yang akan didapatkan semakin banyak. Oke, ini ada beberapa perusahaan yang rutin membagikan dividen kayak Bank BCA, kemudian Gudang Garam, Delta Mas, Unilever, Bukit Asam, dan lain sebagainya. Ini saya kasihkan beberapa contoh yang rutin membagikan dividen. Ya, kenapa saya kasih judul di sini adalah dividen trap, di mana dividen itu tersendiri adalah pembagian laba perusahaan kepada pemegang saham. Tapi kok jebakan? Nah, ini maksudnya apa? Ini saya jelaskan. Dalam dividen trap ini saya akan memberikan contoh, misalkan di sini saham Indosat yang baru-baru ini dia membagikan dividen. Di mana come date-nya itu tanggal 6 Desember 2021, ex date-nya tanggal 7 Desember 2021, recording tanggal 8, dan payment date-nya itu tanggal 16. Saya kasih contohkan di sini adalah chart untuk saham Indosat. Ini saya pakai Stockbit ya. Jadi teman-teman bisa pakai Stockbit, ini berlangganan selama setahun itu 150 per bulannya. Nah, ini saya pakai trial ya, yang gratisan, karena saya masih mikir-mikir buat bayar berlangganan sebulannya 150. Ini saya kasih contoh adalah saham Indosat, di mana dia adalah bagi dividennya itu tanggal 6. Tanggal 6 itu adalah come date-nya tanggal 6. Nah, kemudian ex date-nya tanggal 7 itu ARB, kemudian recordingnya itu ARB sampai di tanggal 9, kemudian tanggal 10 dia juga masih minus. Nah, baru bangkit lagi di tanggal 13 Desember. Nah, teman-teman harus tahu nih, pengertian dari di sini adalah ada come date. Come date itu adalah hari di mana teman-teman bisa mendapatkan dividen ketika teman-teman masih pegang saham tersebut di tanggal 6. Atau ex date itu expiry date, di mana tanggal 6 sampai tanggal 7 ketika teman-teman itu masih pegang sahamnya itu masih mendapatkan dividen. Nah, ini tanggal 7 teman-teman bisa jual tapi masih mendapatkan dividen. Yang penting tanggal 6-nya itu masih pegang saham dan bisa dijual di tanggal 7. Kemudian recording date ini adalah penulisan atau pencatatan siapa-siapa yang mendapatkan dividen tanggal 8. Kemudian payment date itu hari di mana itu pembayaran dividen. Nah, seperti yang saya jelaskan di sini, ternyata ARB itu selama 3 hari, kemudian tanggal 10 itu masih minus ya, minus, kemudian tanggal 13 atau tadi baru bisa bangkit lagi. Ketika teman-teman hitung di sini, misalkan dia membagikan dividen adalah 920,14, dan pada waktu itu harga penutupan di 8.150. Sama dengan ya, dia mendapatkan dividennya, pembagian dividen itu 11,2% ya, 11,2%. Dan ketika sahamnya habis pembagian dividen itu turun sebanyak 6 tambah 6, ini 6, sekian lah, kita anggap aja 6 tambah 6 12 tambah 6 18.
udah turun 18% lebih. Jadi ketika teman-teman ingin lebih untung, itu ketika come date harganya ini udah naik, teman-teman jual di sini. Oke, kemudian selanjutnya ada saham lain yang membagikan dividen dalam baru-baru ini, yaitu saham Deltamas atau Dimas. Kode sahamnya adalah Dimas. Dia membagikan saham memberikan dividen 12 per lembar saham. Dan waktu itu kalau nggak salah di penutupan itu di harga 220 dibagi 12 dibagi 220. Aduh. 12 dibagi 220 0,05 atau sekitar 5% si Deltamas ini membagikan dividen ya. Jadi 5%, kurang lebih 5%. Dan kita lihat di chartnya, jika biasanya kita chartnya kodenya adalah Dimas, dimana come date-nya itu tanggal 9. Oke, Deltamas. Nah, ini come date-nya tanggal 9, dia masih naik sedikit. Dan kemudian di tanggal 11-nya itu adalah ARB atau auto reject bawah. Itu udah 6%, 6, sekian persen sendiri. Jadi teman-teman bisa dikatakan ketika pegang saham untuk memperoleh dividen itu merugi, rata-rata merugi ya. Ya, ada pula saham yang ketika habis dividen harganya masih utuh, tapi rata-rata itu pasti ketika pembagian dividen hari ex-date-nya itu pasti di dropin. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini di harga 220 kemudian jatuh 6, sekian persen. Ini pokok 6-nya lebih, 6, sekian persen, hampir 7. Dan ternyata dividen yang kita dapatkan itu cuma 5,2%. Jadi rugi ya. Lebih baik pas come date teman-teman jual, kemudian ex date-nya atau recording date-nya itu teman-teman beli saham lagi. Itu lebih menguntungkan. Kita juga nggak kena potongan pajak, cuma pajak di transaksi doang. Oke, jadi kesimpulannya yang dalam pembahasan kali ini dalam timeline dividen itu ada come date, ex date, recording date, dan payment date. Strateginya adalah ketika teman-teman pegang sebelum come date, kemudian pas come date itu teman-teman jual sahamnya, ini jual. Pas ex date dan recording date itu biasanya harganya bakalan drop ketika persentasenya itu udah melebihi persentase pembagian dividen, teman-teman bisa beli lagi. Itu lebih menguntungkan daripada teman-teman mendapatkan dividennya. Oke, terima kasih dari saya. Jika konten ini sangat membantu teman-teman dalam menganalisa saham, minta tolong dibantu di subscribe, like, dan komen. Oke, terima kasih. See you guys.